banyak juga kampus luar negeri kayak Stanford dan MIT justru ngajarin cara pakai AI untuk bantu riset, brainstorming, bahkan bikin coding lebih cepat. Wow, AI tuh kayak pisau di dapur. Kalau dipakai dengan bijak, bisa bantu masak masakan yang enak, ya kan? Tapi kalau asal pakai bisa bikin luka. Jadi, is AI truly controversial in education? Breaking news, use on the podcast you will be quoting tomorrow. Insightful discussions, fresh perspective, and just the right amount of it. Welcome to Supercalifragilisticexpialidocious. So sit back, keep your notes up ready, and let's get into it. Hey, teman-teman kita yang paling gaul, paling kece, paling kacau deh pokoknya. Welcome to podcast kita yang paling gacor dari tim yang paling oke ini. Siapa lagi kalau bukan tim Supercalifragilisticexpialidocious. Tapi jangan panik guys, gak usah dihafalin namanya, karena yang penting vibes-nya nyampe kan ke kalian, ya nggak Nash? Betul banget, Bung. Kita berdua ini bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan buat ngebahas suatu topik nih yang super hot dan lumayan kontroversial. Oh my god, apa itu? Iya, makanya sih, especially buat para pelajar dan mahasiswa. Oke, temanya apa sih Nash, kalau boleh tahu? Kamu mau tahu apa tuh? Is AI truly controversial? Aduh, apa tuh ya jawabannya kira-kira nanti? Tapi by the way Nash, kita udah Bung Nash duluan aja, padahal teman-teman yang lain emang udah kenal sama kita. Belum kan? Oke guys, hai, gue Bunga dan gue Nashwa. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang agak panas, agak canggih, agak menakutkan. Tapi tenang aja, ini bakal tetap seru kok. Hashtag for real Nash. Jadi siapin kuping, kopi, sama wifi yang stabil juga ya teman-teman, karena kita bakal deep dive tentang AI ini. Tapi tenang aja, tetap chill, karena kita sambil bahas data, berita, sama jokes-jokes yang receh kok guys, biar nggak tegang-tegang banget. So let's go. Pertanyaan gini, Bung, apakah AI game changer pendidikan atau justru bikin kita jadi generasi tugas by ChatGPT? Atau jangan-jangan AI kayak mantan? Aduh, kelihatannya bantuin nih Nash, tapi diem-diem bikin kita jadi makin males. Nah lo, tenang aja sih Bung, kita kan bukan sekedar bawel ya. Kita ini bahkan udah survei ke pelajar, mahasiswa, dosen, dan guru. Wow, effort banget tuh. Makanya, tapi tenang, datanya bakal kita kulik bersama-sama bareng kalian. Yes. Jadi gini teman-teman, kita kan hidup di era dimana AI itu sekarang kayak buka comongan, kayak robot film di Marvel kan. Tapi sekarang udah nyata. Tuh. Nah, bahkan ada nih AI yang buat cari referensi, bikin presentasi, bahkan bikin makalah. Wow. Dan makin booming juga nih ya semenjak munculnya ChatGPT, Google Gemini, Grammarly, bahkan AI buat ngasih nilai otomatis. Tapi nih ya, wait teman-teman, kita tuh sempat juga nanya-nanya ya, survei-survei ke teman-teman kita buat cari tahu gimana sih pandangan teman-teman kita terhadap AI. Apalagi teman-teman kita yang si paling Gen Z itu. Waduh. Dan hasilnya menarik banget pasti. Pasti dong, jelas. Dari 50 responden, Bu. Coba deh kamu spill. Gas. Jadi kemarin tuh kan kita sempet nanya-nanya ke 50 responden yang mostly emang teman-teman kita yang merupakan pelajar dan mahasiswa ya. Dan kita tuh nanya-nanya kan di survei tersebut, kayak menurut kamu apa sih AI itu? Dan ternyata jawabannya beragam banget loh Nash. Tapi kebanyakan ya pasti bilang kalau AI itu kecerdasan buatan yang bisa bantu manusia berpikir, belajar, dan menyelesaikan masalah. Kayak otak manusia tapi versi digital ya. Ada juga yang bilang AI itu alat bantu, asisten digital. Bahkan ada yang nyebut kalau AI itu apa? Robot jenius buatan manusia. Waduh, keren banget gak sih sebutannya? Iya, unik-unik banget ya. Dan
75,6% dari 50 responden, mereka bilang kalau mereka itu cukup paham dalam penggunaan AI. Dan rata-rata mereka tuh menggunakan AI untuk membantu mereka mengerjakan tugas atau esai, terus bikin presentasi, Iya. cek grammar, Wow. bahkan mencari inspirasi atau ide. Nah terus kita kan lanjut ya Nas ya. Kita kan kemarin juga nanya nih ya kayak apakah AI membantu dalam proses belajar dan mengajar di sekolah atau kampus? Terus mayoritas tuh bilang kayak iya sangat membantu. Dan membantunya apa aja sih nih? Jawaban dari mereka itu beragam banget. Ada yang membantu dalam merangkum materi, terus habis itu mencari ide tugas, terus habis itu jelasin soal-soal yang susah menurut mereka. Bahkan ada yang bilang kalau AI itu lebih cepat, lebih fast respon jawabannya daripada Google. Tapi ada juga bilang gini, Bung. Apa tuh? Kalau misalkan kita bergantung sama AI, bisa-bisa malah kita malas belajar. Iya benar. Dan jadi kecanduan kan? Tuh dia tuh seremnya Iya, tuh. kecanduan buat apa? Ngerjain tugas pakai AI. Iya, apalagi kayaknya ada lagi tuh. Ada Apa tuh? banyak. Apa tuh? Satu lagi nih, lebih parah. Apa? Salah gunakan buat mencontek. Tuh kan benar. Eis. Gini. Jadi AI itu kan kayak bumbu. Kalau misalkan kita pakai secukupnya, rasanya bakalan Enak. enak. Betul. Tapi sebaliknya kalau kita pakai secara berlebihan, apa? Jadi nggak enak dong overuse gak sih? Iya, itu makanya. Iya, jadi akhirnya nih guys, kita nanya hal yang cukup panas sesuai sama tema kita hari ini nih. Pertanyaannya tuh, menurut kamu penggunaan AI di dunia pendidikan tuh kontroversial apa enggak sih? Kalau menurut aku ya, Iya. menurut aku sih itu campur aduk. Pasti. Gini, aku tuh pernah baca responden ya. Iya. Ada yang juga bilang gini, nggak masalah kita pakai AI asal bijak. Ada juga yang bilang gini, iya bisa bikin siswa jadi malas mikir sendiri. Benar. Iya kan? Jadi kuncinya apa, Bu? Apa tuh? Ya, jadi kuncinya itu pemanfaatan yang cerdas. Betul. Pokoknya itu beragam plus dan minusnya sih dari AI. Pasti. Oke, dan kemarin tuh ya gue dan Nashwa juga sempat nanya-nanya juga kan ya ke dosen, pelajar, dan mahasiswa. Kira-kira nih di antara pemerintah, institusi pendidikan, guru atau dosen, dan diri kita sendiri, siapa sih yang bisa disalahkan atau dipertanggungjawabkan terhadap AI ini? Terus habis itu jawabannya lumayan menarik sih ya. 60% dari 50 orang tadi itu Nash. Mereka tuh bilang kalau semua pihak secara bersamaan harus bertanggung jawab. Dan ya, bertanggung jawab bersama atas penggunaan AI ini ya. And this data speaks loud loh Nash. Kita emang generasi digital teman-teman, tapi bukan berarti kita harus lepas kendali ya. Ya enggak? Yap, betul banget, Bung. Intinya AI itu bukan buat nyontek, Pastilah. tapi buat bantu belajar kita. Betul. 100%. Jadi kita tetap perlu nalar, Bung. Tetap perlu nalar. Bahkan usaha juga ya. AI itu bantu kita jadi makin pinter, bukan makin tergantung. Pasti dong. Lalu kita update dikit juga ya. Baru-baru ini tuh ada diskusi ramai di X dan Reddit nih tentang mahasiswa yang nilainya turun karena terlalu ngandelin AI. Bahkan ada yang tugasnya 100% generated by AI. Di sisi lain, Bung, banyak juga kampus luar negeri kayak Stanford dan MIT. Wow. Jadi justru ngajarin cara pakai AI untuk bantu riset, brainstorming, bahkan bikin coding lebih cepat. Wow. Jadi dua sisi mata uang banget, Bu. Iya ya, jadi yang penting kita tuh bisa kontrolnya aja karena di sini ketergantungan AI, tapi di luar negeri malah AI itu jadi pembantu atau asisten yang bermanfaat banget ya. Maksudnya yang penting pinter-pinternya kita aja sih. Iya sih, betul. By the way, ada yang lain lagi nih. Apa tuh? Aduh, baru-baru Apa? ini ada berita dari Korea Selatan. Wow, negara K-pop itu ya. Iya. Pemerintahnya itu mulai manfaatin AI itu untuk apa? Apa tuh? Mendeteksi kecurangan di akademik sekolah. Wow, serius. Serius. Gokil banget tuh ya. Aduh. Jadi AI versus AI ya. Nah, satu Iya. dipakai buat nyontek, satu lagi
buat nyari tahu siapa yang nyontek. Persis, Bung. Nggak cuman itu. Di Eropa, beberapa universitas udah mulai ban AI tools kayak ChatGPT buat ngerjain tugas. Wah. Tapi lucunya, mereka juga pelan-pelan bikin kurikulum baru yang ngajarin cara pakai AI secara etis. Jadi kayak lo boleh make, tapi asal ngerti batasannya ya. Betul. Lalu kita lanjutin teman-teman ke pro dan kontranya. Itu dia. Boleh kali ke pro-nya dulu? Boleh nih, let's break it down, guys. Oke. Yang pros dulu nih. Yes. Yang pertama, mempercepat kerja tugas kita. Itu udah betul banget kan? Iyalah pasti. Yang kedua, membantu brainstorming dan menstruktur ide. Ya, itu mah. Ini banget sih, Bang. Yang ketiga, bisa personalized learning. Jadi tuh AI ngerti cara belajar kita tuh bagaimana, teman-teman. Oke. Mau lanjut nih ke kontranya. Lanjut dong, let's go. Ada pro, ada kontra. Iya. Cakep. Bukan pantun sih. Jadi lanjut nih. Kalau kontranya ya, yang pertama tuh bisa menurunnya kemampuan berpikir kritis. Karena kan apa-apa AI gitu kan. Terus habis itu yang kedua, ketergantungan. Udah kayak kopi waktu pagi-pagi atau waktu sore. Jadi, aduh, ada tugas AI, ada tugas AI, apapun tugasnya AI. Terus yang ketiga tuh yang paling gue takutin banget deh. Kayaknya temen-temen takut juga sih sama ini. Apa tuh? Takut juga nih. Takut Apa banget. nih ya? Plagiarisme yang kadang nggak sadar tuh kita lakuin. So, gimana dong biar tetap kece tapi nggak salah jalan? Waduh, gimana tuh? Boleh Nih, kali? aku kasih tips. Ya. Yang pertama, gunakan AI sebagai partner learning kalian ya, bukan sebagai tukang ngerjain PR. Waduh, kebangetan itu. Iya. Lanjut yang kedua. Yang kedua, selalu cross check jawaban. Ya kamu tau lah AI emang pintar. Iya. Tapi kan kadang selalu ada yang salah aja kan gitu. Iya, Iya, bener. makanya. Yang pentingnya teliti lagi kan? Betul. Yang ketiga, jangan lupa nih, tetap pakai otak dan hati. Ya kayak nggak cuma AI aja. Iya. Iya. Yang terakhir, kalau bisa kalian tuh konsul ke dosen atau ke mentor. Oh, betul. Nah, biar apa coba? Apa tuh? Biar balance nih antara teknologi sama pemikiran kritis kamu. Benar banget. Kenapa nggak kepikiran tadi ya? Jadi intinya tuh ya guys ya. AI tuh kayak pisau di dapur. Kalau tadi kan bumbu, sekarang Iya, pisau bumbu. nih. Habis dimakan kali kita ya. Aduh, boleh nih lapar. Kalau dipakai dengan bijak, bisa bantu masakan yang enak, ya kan? Iya. Tapi kalau asal make bisa bikin luka. Mm. Serem ya. Dan AI itu bukan alat, bukan dalang. Jadi tetap kita yang harus jadi sutradaranya. Jadi hati-hati ya, Besti. Oke, jadi is AI truly controversial in education? Well, kinda yes and kinda no ya. Jadi kontroversinya tuh ya muncul karena orang-orang tuh belum tahu gimana cara pakai AI dengan bijak. Jadi gimana tuh Nas? Kayak gini, AI itu kan powerful, tapi tetap harus disertai dengan tanggung jawab. Betul. Jadi kita bisa embrace teknologi tanpa ninggalin nilai-nilai edukasi yang sesungguhnya. Betul, dan inget ya, AI itu bukan musuh, tapi dia cuma cermin. Jadi kalau misalkan kita nanyanya bener, ya pasti jawabannya juga bener. Tapi kalau misalkan nanyanya ngawur ngidul nih, bahasanya nggak bener, terus habis itu briefingnya bingung gitu kan, pasti jawabannya juga ngawur. Karena kan AI itu di training kan, Betul. dari kitanya juga. Jadi pinter-pinter deh. Oke guys, thank you so much buat kalian yang udah dengerin sampai detik ini. Dan jangan lupa AI itu kayak bestie ya, Nas. Kalau kita tahu batasannya, pasti dia bakal support kita dengan effort ya. Nah, ayolah kita share podcast ini ke teman-teman kalian, Ke dosen, ke dosen, ke guru atau ke kerabat kalian atau mantan, gebetan, siapa aja boleh. aduh boleh deh biar mereka semakin tercerahkan ya tentang AI. Betul. Iya. Karena kalau untuk edukasi kita nggak mandang siapanya ya. Iya, betul. Jadi saling mengingatkan kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Oke, and that's a wrap from us dari tim paling kece ini.
tim Supercalifragilisticexpialidocious. Oke, stay smart, stay ethical, stay Gen Gen Z. Z. Dadah. Terima kasih Terima guys. kasih.